Halo sahabat jahit semuanya. Salam sejahtera buat sahabat-sahabat jahit. Semoga sahabat jahit dalam keadaan sehat selalu dan tentunya makin sukses selalu. Sahabat jahit, di kesempatan kali ini kita akan belajar lagi ya, belajar bareng untuk membuat pola dasar kebaya Kartini ya, kebaya Kartini. Sekali lagi ini hanya untuk pemula seperti kita-kita ini. Nah, sahabat jahit, kita mulai saja. Yang pertama kita garis ya. Dan ini yang akan kita bikin ini adalah pola badan belakang. Sekali lagi kita buat dari pertama badan belakang. Nah, ini garis ini nanti jadinya tengah belakang ya, teman-teman. Nah, selanjutnya dari tepi kain kertas atas ya, dari tepi kertas atas kita turunkan 12 cm. Terus kita garis. Nah, ini nanti jadi garis atas. Ya. Terus dari garis yang barusan kita buat ini, teman-teman, kita turunkan ya, kita turunkan 3 cm setengah, 3 cm setengah aja ya untuk standarnya. Terus kita garis. Nah, ini jadilah garis turun bahunya. Nah, selanjutnya teman-teman, dari garis atas ya, dari garis atas ini kita naikkan 2 cm untuk kenaikan ya. Kalau bikin baju kebaya itu ya, untuk badan belakangnya lebih tinggi, selisih 2 cm sama badan depan. Nah, selanjutnya dari garis yang menurun ini kita masukkan 7 cm ya untuk kerung kerah bagian belakang. Nah, terus kita kerung. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya teman-teman, dari garis tengah belakang ini kita akan mencari setengah panjang bahu atau panjang pundak ya. Nah, panjang pundaknya atau panjang bahunya berapa? Terus kita bagi dua. Nah, hasilnya kita taruh di garis yang turun 3 cm setengah. Selanjutnya dari garis yang turun 3 cm setengah ini kita naikkan 2 cm, naik 2 cm ya. Terus kita hubungkan ke kerung leher bagian belakang. Nah, gini ya teman-teman. Nah, terus selanjutnya kita akan mencari untuk garis lingkar badan. Nah, rumusnya garis lingkar badan itu sama ya, setengah panjang pundak kita turunkan, terus kita garis. Nah, jadilah garis lingkar badan. Nah, selanjutnya kita akan mencari garis tengah muka. Caranya antara garis lingkar badan dan garis yang turun 3 cm setengah ini kita cari tengah-tengahnya. Nah, terus kita garis. Nah, ini jadilah garis tengah muka. Nah, selanjutnya kita akan memecahkan untuk lebar badannya ya teman-teman. Nah, lebar badan sekali lagi ya, lingkar badan itu kita bagi 4. Lingkar badan kita bagi 4. Nah, hasilnya kita kurangi 1 cm untuk badan belakang ya teman-teman. Jadi untuk badan belakang itu lebih kecil. Sekali lagi saya ulangi, untuk lingkar badan bagian belakang itu rumusnya lingkar badan dibagi 4, hasilnya dikurangi 1 cm. Nah, selanjutnya untuk garis tengah muka bagian belakang ya. Nah, ini rumusnya dibagi 2. Jadi tengah belakangnya itu diukur ada berapa senti, terus hasilnya dibagi 2, diambil dari garis tengah muka bagian belakang. Nah, ini teman-teman. Nah, selanjutnya kita hubungkan ya, kita hubungkan ke titik ini
dari atas ya, ini kita hubungkan dengan cara menggunakan garis pelengkung. Nah, ini kita garis dulu. Nah, selanjutnya titik ini kita hubungkan. Nah, kita bentuk kerung ya. Nah, gini ya cara ngerungnya. Nah, sekarang kita lanjut mencari garis pinggang. Nah, caranya untuk mencari garis pinggang ini kita ambil dari garis atas ya. Nah, kita dari garis atas kita turun, kita cari untuk panjang punggungnya ya, panjang punggung. Nah, setelah itu baru kita garis. Nah, untuk mencari garis panjang punggung ini teman-teman, kita ukur ya dari leher belakang sampai ke pinggang. Nah, selanjutnya dari garis pinggang ini kita turunkan 19 cm. Ini untuk standar. Ini bisa sampai 20 bahkan sampai 21. Tapi standarnya 19 ya. Nah, ini jadilah garis panggul. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan mencari panjang kebayanya ya. Kita ambil dari garis atas, terus kita sesuaikan berapa panjangnya, terus kita garis. Nah, ini jadilah garis panjang dari kebaya. Nah, selanjutnya kita akan memecahkan ini ya, apa namanya, untuk lingkar pinggangnya. Nah, di sini lingkar pinggang, sekali lagi rumusnya ya, lingkar pinggang dibagi 4, hasilnya dikurangi 1 cm, terus kita tambah 3 cm untuk kupnat. Ya, sekali lagi, lingkar pinggang dibagi 4, hasilnya dikurangi 1 cm, terus ditambah 3 cm untuk kupnat. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari untuk lingkar panggul. Nah, untuk lingkar panggul rumusnya lingkar panggul dibagi 4, hasilnya dikurangi 1 cm untuk badan belakang. Jadi intinya badan belakang lebih kecil ya, selisih 1 cm. Nah, sekarang ini kita hubungkan, kita bentuk ya. Pertama kita menggunakan garis pelengkung. Nah, gini ya cara melengkungnya. Terus kemudian garisnya kita balik, kita hubungkan ke titik panggul sama titik pinggang. Nah, untuk bawahnya ngikutin. Nah, gini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mencari untuk posisi kupnat. Nah, rumus kupnat ialah, garis kupnat maksudnya itu adalah 1/10 dari lingkar badan ya. Jadi umpama lingkar badannya 80, maka 80 itu dibagi 10, maka kita masukkan 8 cm dari garis tengah belakang. Nah, selanjutnya setelah kita garis ya, ini dari garis lingkar badan untuk yang belakang kita turunkan 2 cm. Nah, terus dari garis pinggang kita turunkan 13 cm. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita bentuk. Nah, tadi kan kupnatnya 3 cm, berarti masing-masing ke kanan 1,5 cm dan ke kiri 1,5 cm. Nah, gini ya teman-teman hasilnya untuk pola badan belakang. Nah, sekarang kita akan lanjut membuat pola badan depan. Nah, ini nanti tinggal nambah ya, nambah untuk lipatan, dan di sini tambah untuk kampuh karena pola kita ini belum berikut kampuh. Nah, sekarang kita lanjut ke pola badan depan. Nah, ini ya, untuk bikin pola badan depan kita bikin garis lurus dulu ya. Kita bikin garis lurus. Nah, selanjutnya ini ya, setelah garis lurus ketemu, ini garis-garis yang ada di bagian belakang ini kita
luruskan atau kita garis, kita ikuti untuk badan depan. Nah, gini caranya. Nah, selanjutnya teman-teman, kita ukur ini ya, bagian bawah ini yang badan belakang kita ukur. Nah, ini adanya berapa ya. Terus kita samakan di sini ya. Nah, terus kita tambah ya. Kita tambah 4 cm ya. Kita tambah 4 cm, terus lebarnya pun yang bagian atas ini kita samakan seperti bawah. Nah, terus titik-titik ini kita hubungkan. Nah, jadi ini nanti garis ini adalah garis tengah muka bagian depan. Nah, ini ya. Nah, terus garis ini kita hubungkan sampai ke garis depan. Nah, gini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan memecahkan yang bagian bawah dulu ya, bagian pinggang, panggul, dan lingkar badan. Nah, yang pertama kita akan memecahkan untuk bagian lingkar badan ya. Nah, kalau lingkar badan tadi yang bagian belakang itu dikurangi 1 cm, maka untuk yang bagian depan kita tambah 1 cm. Artinya 1/4 lingkar badan untuk bagian depan itu ditambah 1 cm. Terus yang bagian pinggang pun sama ya, kita tambah 1 cm. Berikut kita tambah untuk kupnat 3 cm. Dan bagian panggul pun sama, 1/4 lingkar panggul kita tambah 1 cm. Jadi nanti polanya besar badan depan. Nah, terus ini kita hubungkan sama ya cara menggarisnya. Nah, untuk bagian samping udah ketemu ya, bentuknya kayak gini. Nah, selanjutnya kita ini ya ke garis tengah muka bagian depan ya. Ini tengah muka bagian belakang. Nah, kita akan mencari tengah muka bagian depan. Ini pun sama, tengah muka bagian depan itu dibagi 2 ya. Umpama tengah mukanya bagian depan itu 30, maka 30 kita bagi 2. Nah, selanjutnya kita akan mencari ini ya untuk bagian pundak atau bahu. Setengah bahu ini kita samakan sama belakang. Nah, terus titik ini kita ketemukan. Yang pertama titik tengah muka sama setengah panjang bahu depan kita garis. Nah, terus ini kita bentuk ya, kita kerung. Nah, gini ya teman-teman kerungnya. Nah, teman-teman, karena kalau kebaya ya, kalau saya, nah ini di bagian ini, bagian samping sini nanti akan saya kasih kupnat ya, kupnatnya 2 cm, maka dari garis lingkar badan ini ya kita naikkan 2 cm, naik 2 cm, terus kita garis. Nah, terus selanjutnya ini ya yang dari bawah ini kita hubungkan ke atas. Nah, dari titik baru inilah kita akan kerung ini kita pindah ke sini ya. Nah, gini teman-teman ya, kita bentuk kerung lagi. Nah, ini ya untuk kerungnya. Nah, nanti di sini akan kita kupnat yang 2 cm ini kita pasang di sini. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan membentuk untuk bagian kerung bagian depan. Nah, ini kita samakan ya, kita samakan seperti kerung bagian belakang. Nah, terus untuk naik ke atasnya ya, ini garis ke atas ini kita luruskan dulu, garis tengah muka depan ini kita tarik ke atas.
Nah, terus selanjutnya kita akan mencari untuk ke atasnya ya. Untuk mencari tambahan ke atas, maka kita mengukur kerung kerah bagian belakang ini ya. Kerungnya ini kita ukur ada berapa. Nah, hasilnya kita pasang di sini. Nah, umpama 9 gitu ya. Nah, maka 9 ini kita taruh di sini. Terus yang tadinya sini masuk 7 cm ya. Nah, untuk yang bagian atas ini ya, ini kita tambah 1 cm jadi 8 cm. Nah, jadi agak lebar yang bagian atas ya teman-teman. Nah, sekali lagi lebar bagian atas daripada yang bawah ini. Nah, selanjutnya kembali kita ukur lagi dari titik bawah 9 cm ya, sesuai kerung kerah bagian belakang. Nah, terus kita garis, kita menuju yang atas ini yang 8 cm dari garis depan. Nah, jadi gini ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita siku ke depan. Ini harus siku ya, kita siku, terus kita garis. Nah, terus untuk lebarnya ini kita bikin 4 cm. Nah, kita bikin 4 cm ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mencari turunnya ya. Nah, ini dari garis atas ini kita turunkan 16 cm ya teman-teman, untuk standarnya 16 cm untuk batas kancing atas ya, 16 cm. Nah, terus kita hubungkan ya dari titik atas ke bawah ini. Pertama lihat caranya, perhatikan. Nah, ini kita pelengkung gini dulu sedikit. Nah, terus kita balik penggarisnya. Nah, terus kita hubungkan ke bawah. Nah, gini ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita hubungkan. Nah, nih teman-teman, selanjutnya kita akan membuat kupnat ya. Kita samakan ya, kita samakan masuknya. Nah, untuk bagian ini pun kita samakan. Nah, terus kita garis. Nah, tadi teman-teman, kalau yang belakang ini turun 2 cm, maka untuk bagian depan kita turunkan 3 cm, jadi selisih 1 cm ya. Nah, untuk ke bawahnya ya, dari pinggang kita bikin sama 13 cm. Nah, terus kita bentuk kupnat. Nah, ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan bikin kupnat yang samping ya. Ini ya, dari garis lingkar badan ini kita turunkan 2 cm ya. Terus dari garis yang lurus kupnat ke bawah ini kita masukkan 4 cm ya, 4 cm. Nah, terus ini kita hubungkan. Gini caranya. Nah, terus yang ini kita ikuti garis. Nah, ini nanti kupnat ya, kupnat samping kita jahit. Nah, selanjutnya kalau ini mau diturunkan teman-teman, ini bisa ya. Ini dari garis, ini standarnya kita turunkan 10 cm. Tapi ini pun selera ya, mau diturunkan berapa, 15, 12, ini selera. Tapi untuk standarnya kita turunkan 10 cm yang depan. Nah, terus yang belakang kita samakan. Nah, gini ya teman-teman. Nah, terus ini belum berikut lipatan ya. Kalau mau dikasih lipatan ya, kita kasih lipatan lebarnya berapa. Nah, terus untuk cara garisnya, nah bagian lipatan ini kita keluarkan. Gunanya nanti ketika dilipat dia biar pas.
Ini pun bagian belakang kalau mau kasih lipatan kita kasih garis sekalian ya. Nah ini ya teman-teman, untuk pola badan depan sudah jadi. Nah selanjutnya kita akan membuat untuk klepaknya ya teman-teman. Untuk bikin klepak, nah ini sebelum kita klepak, ini keterangannya ya, ini kita potong, kita kasih kampuh ya, terus ini kita kasih kampuh untuk yang depan. Nah bagian ini juga kita kasih kampuh. Nah selanjutnya kita akan bikin untuk klepaknya ya, klepak depan. Nah teman-teman, untuk lebar klepaknya ya, ini kita bikin ya 12 cm teman-teman, 12 cm. Terus kita garis, dan panjangnya ini sepanjang kita samakan ya sama bagian badan depan ya untuk panjangnya. Nah terus kita potong. Nah ini caranya, ini kita lipat jadi dua ya teman-teman, jadi ketemunya 6 cm. Nah terus nanti kita pasang di sini. Nah biar lebih mudah dipahami ya, nah, ini akan saya potong dulu ya untuk yang bagian depan. Nah ini kita potong, kita kasih kampuh 1 cm aja. Nah sedikit penjelasan cara menjahitnya. Nah ini nanti klepak ini ya, lebarnya nanti ini kan lebarnya 6 cm. Nah ketika kita jahit 1 cm maka akan menghasilkan nanti untuk lebar klepaknya 5 cm. Nah cara jahitnya, kita jahit dari dalam gini ya teman-teman, kita jahit dulu. Nah setelah sudah menyatu, terus kita balik. Nah gini ya, nanti akan jadi klepak. Dan klepak ini kita bikin dua untuk kanan dan kiri, dan panjangnya kita samakan. Nah selanjutnya untuk cara pembuatan lengan teman-teman, silahkan dicari di video yang sudah saya kirim cara membuat lengan. Nah sekian ya teman-teman tutorial sederhana, semoga bermanfaat. Tetap dukung channel ini dengan cara like, share, and comment. Dan buat teman-teman yang baru gabung, saya mohon untuk subscribe ya, dengan cara klik tulisan subscribe yang ada di bawah yang berwarna merah sehingga berubah menjadi hitam. Dan jangan lupa pula nyalakan tombol loncengnya. Kita jumpa di tutorial-tutorial selanjutnya.